Halo Kak iya sih, kita boleh ngajakin kolaps nggak lokasinya di sini, tapi pakai bajunya kayak gini ya, gitu. Terus aku agak, kok gini sih gitu kan. Iya sih, Iya, cewek imut asal Batu. masa aku imut sih? Udah ya menurutku imut sih. Cewek imut asal Batu udah berkarir cukup lama lah ya di dunia modeling ya. Di dunia modeling. Fokusnya memang di modeling sejak usia berapa sih, Mus? Jadi gini, awalnya kenapa aku pengen jadi model, itu karena dulu waktu kecil sering banget lihat putri-putrian. Oke. Kayak Putri Indonesia, Miss Indonesia, terus ditambah lagi dulu aku suka banget sama Disney Princess. Kan mereka pakai oke. mahkota, terus pakai gaun, dan aku tuh pengen jadi cewek yang kayak gitu. Nah, Gitu. setelah itu aku punya keinginan nih, entar kalau aku gede aku pengen ikut Putri Indonesia gitu. Dan aku waktu itu kayak iseng-iseng aja sih, sering pose-pose di depan cermin, terus jalan catwalk ala-ala kayak gitu kan. Tapi belum ada basic seorang model. Akhirnya sama mama diikutin sebuah agensi di Batu. Waktu aku usia 7 tahun, waktu aku kelas 2 Oh, SD. jadi masih kecil ya? Betul. Masih 7 tahun, Waktu aku oke. masih kecil banget, aku udah didaftarin ke Diikutkan lah. tapi itu cuman sekedar biar aku pede, bukan buat menuju ke dunia model. Karena orang tua aku mungkin pemikirannya ibu-ibu kali ya, kayak nanti takutnya di dunia model bakal ada hal-hal yang negatif, benar. terus Membahayakan pergaulannya lah. yang menyimpang kayak gitu sih. Jadi tujuannya dulu tuh awalnya cuman biar aku pede, cuman gitu. Jadi kepedean itu di usia dini sudah tampak ya? Sudah. Jadi abis aku join agency, aku ikutan beberapa lomba fashion show. Itu di Kayak usia gitu. dini masih. Di usia dini, Semalang Raya, terus Kota Batu, antar sekolah kayak gitu. Untuk yang kecil, masa kecil kamu waktu kamu ikut model itu yang paling berkesan, kamu juara apa dan terus di mana itu lokasinya? Jadi dulu itu sebelum aku ikut agency, aku sempat ikutan lomba fashion show. Dan itu baru pertama kali aku udah juara 2 waktu itu Semalang Raya. Malang Raya ya? Dan itu cukup bangga sih karena waktu itu masih usia 7 tahun dan aku udah juara 2 tingkat Malang Raya itu udah kayak alhamdulillah kayak gitu sih. Ya debutmu mulai dari usia dini sudah menjuarai modeling di dunia ini ya, dunia entertain ini ya. Entertain, tapi dulu mamaku sempat bilang, aku nggak mau kamu nanti ke dunia entertain karena nanti takutnya pergaulannya gini gitu. Nah, aku sempat vakum di dunia model dan aku kelas 4 SD sampai SMA itu jarang banget ikut event modeling. Jadi lebih fokusnya mungkin ke akademik, terus kayak ikut lomba pramuka kayak gitu-gitu. Lalu SMA aku ikut paskibra. Jadi kan sangat bertolak belakang kan dengan dunia model yang di dunia model kita harus cantik, kita harus lenggak-lenggok. Dengan paskib yang kita harus tegas, kita harus didikannya militer lah ya. Didikannya Kok nggak militer. hitam ya? Hitam. Dulu aku hitam. Jujur sebenarnya aku merasa diriku tuh berbeda sekali waktu aku SMA. Dulu aku SMA juga pernah mengalami yang namanya bullying karena dulu aku hitam, agak gendut dan nggak terlalu tinggi. Terus berkat skincare, saya Skincare, kulit yang yes, putih. betul sekali. Karena tuntutan pekerjaan. Terus sekarang udah skincare tuh udah hal yang familiar kan di kalangan remaja. Jadi aku berusaha untuk namanya cewek mau nggak mau harus merawat diri gitu. Jadi dari rawatan itu menghasilkan suatu inner beauty yang yes, that's true. Dan karena aku merawat diri itu, akhirnya ada kayak ajakan nih kolaps dari fotografer. Itu cuman kolaps aja sih, kayak nggak ada fee ya, cuman buat hunting-hunting biasa kayak gitu. Jadi kamu pertama kali fotografernya lewat kolaps itu ya? Kolaps. Kamu kan belajarnya dari modeling dari Itu kecil. pun cuman iseng sih. Oke. Jadi dulu tuh sering banget kayak disuruh jadi model, misalnya produk kayak gini tapi nggak dibayar, yang bener-bener yang dari nol dan cuman minta tolong dan cuman hunting-hunting doang kayak gitu. Nah dari situ insight Instagram aku naik, terus ada beberapa kayak brand atau mungkin produk UMKM yang di Batu Malang Lebih itu di endorse lah ya. endorsement. Setelah endorsement itu
muncullah kayak tawaran-tawaran dari beberapa media partner, kayak menjadi talent commercial advertisement, model news make up kayak gitu-gitu sih. Kamu kan kabarnya jadi mentor juga ya? Bukan mentor sih, Apa? aku yang jadi anak didik mentor. Oh, anak didik mentor ya. Nanti kamu lebih ketatanya ke memang dunia entertain memang. Betul. Sebenarnya aku nggak terlalu ingin menjurus ke dunia entertain. Tapi karena aku rasa rezekiku yang sekarang lagi di sini, ya why not gitu, kita jalanin aja. Terus kan sempat kamu tadi kan cerita, wah jadi polwan juga gagal nih. Betul. Nah, kenapa kok sampai kepikiran, aku nggak mendalami ini deh, mendalami yang polwan aja karena kejar. Kenapa nggak polwan itu aja yang dikejar? Karena menurut aku dari kecil itu punya pemikiran model itu cuma hobi. Dan alhamdulillahnya waktu lulus SMA, hobi itu menghasilkan kayak gitu kan. Tapi untuk jangka panjang menurutku dunia model itu kurang menjamin, karena pasti kan akan regenerasi terus kan sama generasi berikutnya kayak gitu. Jadi aku pengennya jadi pegawai negeri atau mungkin jadi pokoknya independent woman lah yang mandiri kayak gitu. Pemikirannya kamu waktu gagal menjadi seorang polwan gimana nih? Apakah pengen daftar terus atau enggak deh, aku lebih ke sini aja deh, hobi yang menghasilkan gitu. Jadi kan aku gap year nih, gap year itu kan skip 1 tahun kayak gitu. Waktu itu aku bener-bener yang ngerasa mental aku lagi di bawah sih, karena teman-teman aku pada udah keterima kuliah, terus mereka udah mau ospek, mau gini, mau gitu, sedangkan aku udah gagal di polwan. Dan aku waktu itu bingung banget sih, aku mau kuliah swasta atau skip aja setahun gitu. Terus aku pikir dalam-dalam, matang-matang, terus sharing ke keluarga, akhirnya aku memutuskan buat gap year, buat skip 1 tahun dan mengisi waktu aku ini buat belajar, buat mengupgrade diri kayak gitu. Lebih banyak menambah ilmu ya. Betul. Jadi menurut aku ilmu itu nggak cuman sekedar di sekolah aja. Kayak public speaking, terus catwalk, kayak make up, itu menurut aku juga merupakan sebuah edukasi gitu yang mungkin nggak kita dapetin waktu kita di sekolah formal. Iya benar. Kayak gitu. Jadi kamu fokusnya ke arah memang benar-benar dunia keartisan lah ya. Untuk sekarang. Betul. Skipnya di 1 tahun ini ya sambil mengisi, nanti kan 1 tahun berikutnya, di tahun berikutnya kamu nggak tahu nih mau kemana lagi. Betul. Nah, terakhir kamu bukan terakhir sih, fotografer pertama kali yang mengajak kamu saat ini siapa itu namanya? Ada kakak kelas aku, namanya siapa ya waktu itu? Aku lupa. Itu huntingnya kemana? Itu huntingnya di sekitar Batu aja. Cuman bener-bener, Dek, ayo foto karena aku kayaknya gabut deh, aku pengen foto-foto kayak gitu. Udah gitu aja. Gak ada konsep, gak ada apa ya? Ada sih konsep, cuman casualan aja. Udah gitu aja. Ini kan kamu di dunia fotografer udah berapa lama sih? Kalau fotografer mungkin 3 tahunan kali ya. Buat jadi model foto 3 tahunan. Nah, dari kamu 3 tahun perjalanan itu kan pasti ada suka dan duka nih. Betul. Nah, aku kan lihat banyak fotografer bahkan kamu nggak risih di foto banyak orang gitu. Awalnya nih, aku tuh tipe orang yang percaya diri, tapi kalau ada orang apalagi fotografer yang genit atau mungkin bisa dibilang ya agak nakal gitu kan, itu agak risih sih, kayak aku kan masih di bawah umur nih, bener. tapi konteks pembicaraan mereka tuh udah yang dewasa, jadi aku kayak risih gitu. Kadang ya mungkin aku juga belum bisa dibilang model profesional, jadi namanya anak kecil nih, waktu diajakin foto dan fotografernya kayak kurang nyaman, ya aku nggak mood, kayak yang ya udah. Itu berapa fotografer biasanya yang foto kamu? Aku pernah sih ikut event itu, ada berapa fotografer ya? Sekitar 5 atau 6-an deh. 6 fotografer. Kayak gitu. Dengan konsep yang berbeda-beda pasti. Kayak, Kak lihat sini dong, Kak di sini dong, kayak gitu sih. View yang paling kamu senang saat kamu jadi model? View apa nih maksudnya? View maksudnya kamu kan udah view alam nih ya, view studio, terus view hitam putih, nggak tahu di mana tuh, aku ngecek Instagram ya. Nah itu yang paling suka kamu foto di mana sih? Aku lebih suka di studio sih. Lebih di studio ya? Karena lebih kayak private, nggak terlalu nggak ke distract sama alam-alam atau orang-orang kayak gitu. Jadi lebih fokus aja. Pernah nggak kamu di saya bilang sih, sulit banget nih ya, dituntut untuk pakaian seksi dong.
sama fotografer seperti itu? Aku dulu pernah waktu aku masih kelas 2 SMA ditawarin pakai baju itu yang menurut aku kayak kurang sopan sih, karena SMA ya itu SMA dan itu lokasinya tuh agak jauh sih, di mana ya, di Lawang. Dan itu aku benar-benar disuruh transportnya sendiri dan aku nggak boleh bawa temen. Jadi orangnya agak mencurigakan lah. Jadi orangnya waktu itu nge-DM by direct message terus di Instagram kamu ya. Terus kayak awalnya, halo Kak, iya sih kita boleh ngajakin collabs nggak, lokasinya di sini tapi pakai bajunya kayak gini ya gitu. Terus aku agak kok gini sih gitu kan. Terus baik Kak, lalu untuk transportnya bagaimana? Aku tanya gitu. Terus untuk transportnya kakak sendiri ya, berangkat sendiri, jangan ajak teman. Itu di situ aku udah kayak feeling curiga, ini nggak benar kayak gitu. Dan akhirnya waktu itu aku bilang, maaf Kak, udah ketentuan dari orang tua saya kalau misalnya saya ada event atau ada foto shoot itu harus ada yang nemenin. Aku bilang gitu. Terus nggak bisa Kak, gini dan sebagainya. Langsung detik itu juga aku bilang, maaf Kak, kita nggak bisa kerja sama, next time ya. Aku udah bilang gitu, langsung aku blok gitu. Oke, lanjut lagi ya. Kamu kan sudah pernah dan aku tertarik kamu pas bilang kita harus waspada dengan para fotografer. Aku misalkan ada tawaran, aku lihat dulu karyanya dia seperti apa. Nah, untuk tahu lah, untuk kita mengetahui bahasanya ini fotografer nakal. Aku bilang sih fotografer abal-abal lah ya, untuk mencari kesempatan aja kan ya. Nah, atau fotografer yang memang benar-benar dia ingin berkarya. Nah, itu gimana Yes? Kalau aku pribadi nih, misalnya kalau orang yang nge-DM aku lihat dulu tuh portofolio di Instagramnya. Karya-karyanya dia tuh lebih fotonya tuh lebih mengarah yang konsep yang gimana, yang emang konsepnya sesuai sama model atau punya konsep sendiri menuju yang seksi atau yang kayak gitu sih. Jadi aku pilah-pilah dulu. Jadi sebelum aku nge-ACC itu aku pasti harus lihat dulu portofolionya gitu. Aku belajar dari kamu deh Yes, dalam artian gini, model itu ada gak sih pembagian dalam artian ya, dalam tanda kutip, ini model seksi, ini model biasa aja. Ada nggak sih kelas-kelas seperti itu selama kamu menjadi seorang model? Kalau aku sih menurutku menjadi model seksi atau model yang gimana ya bisa dibilang seksi sih, kalau seksi sih global lah, lebih ke sure lah. Sure. I see. Untuk menjadi model yang sure atau profesional itu menurutku pilihan dari diri masing-masing. Karena kalau aku pribadi dari basic agency diajarinnya cuman catwalk sama pose. Untuk selebihnya kalau kamu mau jadi model yang mungkin majalah dewasa atau gimana itu pilihan pribadi kamu, karena itu kan menyangkut kenyamanan diri sendiri nih. Sesuai jobnya. Betul kayak mau gitu. Mau kamu atau enggak gitu. Kalau aku pribadi sih lebih gimana ya, aku jadi model yang mendingan yang biasa-biasa aja nih daripada harus yang jadi yang dewasa, karena emang pandangannya orang-orang kan pasti bakal negatif dan ya aku nggak pengen jadi model yang kayak gitu. Aku pengennya jadi model yang nggak cuma cantik tapi inner beauty, terus pengetahuannya juga tinggi kayak gitu. Yes, selain kamu nih, teman kamu modelin ada nggak sih yang kayak gitu? Yang gimana? Yang kayak gitu lah. Kalau temen aku pribadi nggak ada, cuman aku ada. Denger nih di Batu banyak loh Mas. Yes, ya lumayan sih. Tapi aku nggak yang kenal temenan gitu, enggak, tapi cuman tahu aja sih. Gitu. Jadi aku juga membatasi diri buat berkenal sama orang-orang yang jadi model seksi atau gimana. Takutnya ntar bakal kebawa atau gimana. Gitu. Pinter-pinter kita aja milih teman, milih relasi kayak gitu. Untuk pose. Pose itu ada berapa macam pose sih yang diajarkan? Mungkin ada nama-namanya gitu. Mungkin bisa gini atau gini ya. Gimana ya? Untuk pose itu sebenarnya menyesuaikan konsep dan baju. Kalau misalnya casual nih, mungkin kita lebih ke fierce. Maksudnya kita ya udah tegak aja, pokoknya asal mainnya di face. Kayak fierce, terus smile, cheers kayak gitu. Tapi kalau close up tuh ya. Terus kalau gaun mungkin kita lebih kayak show gaunnya, kayak menunjukkan detail gaunnya atau menunjukkan bagian belakang gaunnya kayak gitu sih, menyesuaikan semuanya itu. Kalau namanya pose, ada yang namanya big pose, terus kayak
ya apa ya, kalau nama yang terinci namanya apa tuh nggak ada sih Cuma sebenarnya. lebih ke push apa body language ya. Body language ya kayak gitu. Pernah gak kamu dapat bully yang saat kamu nggak mood atau mungkin pose kamu nggak sejalur dengan yang diharapkan oleh fotografer itu? Pernah. Karena mungkin Pernah apa sering? kalau sering enggak. Pernah ya. Pernah. Mungkin waktu itu aku belum jadi model yang profesional, dan mungkin waktu itu badan aku belum yang kurus kayak sekarang. Jadi kayak mereka tuh expect too much, kayak berekspektasi berlebihan. Aku bakal bisa pose gini, pose gitu, sedangkan waktu itu aku masih proses SMA. belajar. Masih SMA. Masih SMA dan masih belajar. Dan sempet sih kayak mereka di belakang aku nih bilang, kok ya sih kayak gitu ya, gendut kayak gini, pipinya cabi gitu. Tapi ada juga beberapa fotografer yang kayak misalnya waktu di lokasi nih, jangan gitu, double chinmu kelihatan, jangan gitu pipimu, ya gitu sih, lebih ke body shaming mungkin. Itu dia bullying tapi sesuai nggak budget yang diberikan? Enggak. Karena ada di fotografer ya. Mengarahkan membuli tapi tanpa ada fee yang diberikan. Ada sih Vi, cuman menurutku nggak kayak sesuai tuh ya. kayak kurang sesuai gitu. Udah panas-panas gitu. Betul, di outdoor kayak gitu. Oh biasanya barengannya berapa model sih untuk jadi foto pemotretan? Hal terberat lah. Nah, Hal terberat itu ketika kita bertemu sama model yang udah profesional, insecure. itu langsung down. Insecure kayak, aduh kok mbaknya bagus banget ya, kok aku kok biasa aja kayak gitu. Tapi aku ngambil sisi positifnya, aku bisa mencuri ilmu itu. Misalnya aku nggak pernah tahu nih mbaknya itu pose yang kayak gini kayak gitu, dan aku berarti harus nanti next photoshoot harus kayak gini kayak gitu sih. Aku lebih mencuri ilmunya si mbak itu. Satu hari kamu dihadapkan berapa model? Pernah Ketika sesi pemotretan. pernah waktu itu 3 model sih, 3 model sampai 5 model waktu itu. Untuk mereka sendiri atau mungkin fotografer itu yang paling kamu berkesan saat difoto siapa? Siapa ya? Ada namanya orang Malang, namanya Vandam, Kak Vandam. Dia tuh bener-bener yang apa ya, orang itu humble. Karena kan kita kan harus punya nih chemistry sama fotografer biar kita saling nyaman kayak gitu. Dan menurutku Kak Vandam ini tuh bener-bener yang mencerminkan fotografer yang profesional, tapi dia itu juga humble dan bikin kliennya atau modelnya ini nyaman kayak gitu. Jadi orangnya bener-bener, ayo kamu bisa nggak pose kayak gini, kalau nggak bisa jangan dipaksain, soalnya juga menyesuaikan keadaan kondisi gitu. Itu masih langganan sama kamu? masih pakai kamu? Masih ya? sering collabs kok. Di season apa biasanya, di mana fotografer? Kebetulan kemarin waktu aku ini kan aku ikut ajang Miss Teenager. Nah itu kan harus ada portofolio nih, kayak foto baju adat, terus foto. Oh ya, kamu dari Kalimantan ya? Iya betul, aku keturunan Kalimantan. Itu gitu. Kamu lebih mau ngikutin itu ya? Mau ngikutin itu. Jadi aku collabsnya waktu itu waktu baju adat itu sih. Itu finalisnya dari mana sih? Se-Indonesia. Karena kan Miss Teenager Indonesia. Nah itu kayak hampir kayak Putri Indonesia kayak gitu-gitu, tapi rentang umurnya dari 15 sampai 19 tahun. Jadi khusus remaja. Khusus remaja aja. Untuk kamu kedepannya apa namanya? Prosesnya seperti apa, Yas? Prosesnya kamu mengikuti ajang ini. Jadi persiapan kamu. Kebetulan aku udah persiapan mulai bulan Agustus kemarin. Nah, bulan Agustus September aku lebih fokus ke latihan make up, catwalk, sama photoshoot kayak gitu. Nah, sekarang kan event aku kan bulan Desember nih. Jadi untuk Oktober, November, Desember ini aku lebih fokusnya ke pengetahuan terus sama public speaking. Cara menyampaikan, harus menguasai berapa bahasa? Betul. Yang diwajibkan mungkin cuma 2 sih, English and Indonesian. Di mana itu lokasinya? Aku mentoringnya secara daring sih Kak, karena mentor-mentor aku juga punya pekerjaan, jadi aku by phone. Untuk eventnya sendiri diadakan di mana? Di Surabaya, tanggal 15 Desember. Kamu persiapannya lumayan ya? Lumayan. Gak boleh gendut juga ya? Iya, betul, harus gimana ya? Namanya beauty. Iya, betul. Masalah dia pernah gendut nih, takutnya. Soalnya yang namanya beauty pageant atau putri-putrian itu dituntut harus perfect dari atas sampai bawah. Ini pundak juga
Harus betul, harus gimana ya, bukan sejajar sih, tapi harus ditarik, harus gini, nggak boleh yang gini, itu nggak boleh. Jadi untuk menjadi seorang beauty pageant itu harus dituntut perfect dari segala sisi, dari segi visual maupun dari apa fisik, ya, dalam. Luar dalam itu dinilai. Jadi nggak cuman asal-asalan apa ya, model cantik tinggi oke, itu enggak, tapi harus punya wawasan yang luas, terus punya jiwa sosial yang tinggi kayak gitu. Itu persiapan kamu akan membahas apa nih bocorannya? Jadi atau memperkenalkan Kota Batu atau memperkenalkan Malang Raya? Nah, karena aku mewakili Kalimantan Barat, jadi Kalimantan Barat. Jadi aku nanti bakal mengangkat isu-isu yang apa ya, yang sedang panas banget nih di Kalimantan Barat, apalagi masalah panas banget ini. Iya, masalah remaja. Karena di sana tuh angka pernikahan dini tuh sangat tinggi, terus kayak apa ya, gizi buruk, terus pendidikan itu juga minim. Iya betul, karena Kalimantan Barat nggak kayak di Jawa. Di Jawa kan orang-orang udah punya pemikiran yang apa ya, yang luas, yang tinggi terhadap pendidikan kayak gitu kan. Tapi di Kalimantan Barat ada beberapa dan lumayan banyak kayak para remaja itu yang memutuskan buat nikah, terus punya anak, tapi mereka nggak siap secara mental dan fisik dan finansial juga mereka belum cukup. Yes, kamu nggak takut terjun di dunia entertainment? Dalam artian kan ini banyak nih ya entertainment. Kalau saya bilang sih kamu nggak minat untuk melanjutkan karirnya di dunia acting atau mungkin sinetron, dan juga bahaya-bahaya mengenai narkoba. Narkoba itu itu kan pasti banyak kan ya di sana. Gimana menurut kamu? Kalau aku sejauh ini nggak pengen ke acting. Entertain itu merupakan sebuah pilihan. Sebenarnya semua pekerjaan atau di mana passion kamu itu semuanya udah pilihan kayak gitu kan. Tapi kalau aku pribadi jadiin passion aku sebagai ya hobi aja, bukan buat untuk yang kedepannya gitu kan. Dan untuk bahaya dari entertain itu sebenarnya nggak cuma narkoba atau pergaulan aja tuh enggak, tapi lebih ke mental juga iya. Karena namanya seorang public figure, dia tuh pasti bakal apa ya, kehidupannya tuh bakal dipantau oleh masyarakat, terus diikutin oleh masyarakat. Ada entar kayak ada celahnya, tuh bakal dihujat kayak gitu. Netizen kayak gitu kan. Banyak netizen. Ya banyak. Iya, mulai dari netizen yang support, yang biasa-biasa aja, sampai yang haters itu pasti ada. Dan aku dulu tuh sangat kaget dengan dunia entertain karena apa ya, aku kira tuh bakal ada yang suka aja. Aku nggak bakal mikir bakal ada ya haters atau kayak gimana. Tapi semakin kesini, yang namanya hidup pasti ada suka sama nggak suka kan. Jadi aku udah mulai terbiasa sama haters dan fans. Dan menurut aku itu hal yang biasa sih. Karena apa ya, selagi aku gak melakukan hal yang merugikan mereka dan tidak melakukan hal-hal yang mungkin di luar kendali, di luar batas, jadi it's okay aja, itu buat motivasi aku gitu. Kamu pernah dihajar oleh haters mengenai apa? Sampai kamu nangis? Cyberbullying pernah. Pernah. Di mana? Di media sosial atau langsung? Di media, gimana ya? Sebenarnya aku udah jadi korban bully itu mulai SD. Iya, jadi dulu waktu SD itu kan emang aku sering ikutan lomba nih. Nah terus kayak kakak kelas aku tuh kayaknya nggak suka kalau aku terus yang ikutan lomba kayak gitu. Iri lah ya. Dan sempet dulu itu aku bener-bener yang aku sendiri, terus aku ditarik ke kamar mandi, mataku ditutup, terus kayak dijambak, terus dikasih kapur-kapur, jadi sampai panas semua badanku, sampai segitunya. Dan alasannya waktu dipanggil sama Capsek, bilangnya anak ini sok-sokan kayak gitu. Padahal gimana ya, aku tuh nggak pernah kenal yang namanya kakak kelas. SD tuh udah kayak gitu. Jadi kamu udah dikapur mulai SD? Iya, mulai SD udah dikapur, udah dapet bully kayak gitu. Dan apalagi sekarang media sosial itu kan udah gimana ya? Udah kejam dan udah jadi keseharian masyarakat. Kita udah dipantau di. Semua orang pasti bisa komentar kan sama apa yang kita lakukan atau gimana. Dan aku juga pernah mengalami sebuah cyberbullying, itu juga pernah. Sampai nangis pernah? Sampai nangis, sampai aku off sosmed selama 1 minggu. Kenapa?
gimana ya, Apa ada yang sampai dibullying sampai seperti itu? fitnah. Oh, difitnah. Fitnah, Okay. tapi dia cari orang-orang yang nggak suka sama aku semua. Dikumpulin. Nah, dikumpulin tuh, terus kayak buat seolah-olah aku ini kayak gini, kayak gitu, kayak gini, kayak gitu. Pengalian Dan isu. jadi waktu itu Membentuk opini dia. betul, opini yang negatif tentang aku. Tapi untungnya aku punya teman-teman, sahabat-sahabat, terus keluarga aku yang support terus. dan mau support kayak, ayo kamu masa gara-gara omongan haters kayak gini kamu langsung down kayak gitu. Sebenarnya kalau mencapai Yesi yang sampai sekarang itu, kalau dilihat kan enak ya, Yesi udah jadi model, punya uang kayak gini, tapi sebenarnya di balik itu keluargaku dan sahabatku itu yang tahu aku suka dukanya jadi Yesi itu gimana. Kamu itu seperti apa? Jadi nggak cuma seneng aja, sedihnya pasti ada kayak banyak. Gitu. Dan sebenarnya nih kalau aku sekarang boleh milih, mendingan aku jadi orang yang biasa, orang yang kuliah, yang pokoknya biasa, dia pokoknya nggak mau terjun ke dunia entertain, nggak mau dikenal orang. Karena menurutku beban mental di sini tuh sangat berat. Apa-apa harus dipantau, apa-apa harus diomongin tuh kan kayak risih. Dan apa-apa harus dijaga. Gitu. Betul. Aku nggak bisa jadi teman-temanku yang kayak lainnya. Teman-temanku mau kemana, mau ngapain. Kamu sampai ditawari temenmu tuh, clubbing yuk, atau mungkin ini yuk. Untungnya nggak pernah. Karena gimana ya, aku pribadi tuh orangnya agak introvert, tapi bukan introvert sih, cuman aku lebih pilih teman mana yang aku deket, mana yang teman cuman sekedar ya udah kenal kayak gitu. Jadi untungnya selama ini teman-teman aku ya positive vibe semua, ngasih support terus ngasih pengaruh yang positif semua sih. Ini yang pengen kamu kejar apa nih di karir kamu yang di usia saat ini kan usia emas lah. Apa yang pengen kamu kejar di usia ini? Kalau di usia sekarang, aku pengen lebih fokus ke passion aku, yaitu di dunia entertain. Ya? Tapi aku juga pengen selain di dunia entertain, aku bakal jadi istilahnya independent woman, business woman kayak gitu sih. Pokoknya wanita karir yang nggak pengen jadi abdi negara lagi. Tadi pengen jadi abdi negara. Iya pengen. Tapi untuk yang sekarang aku pengennya lebih fokusnya ke entertain dulu. Terus nanti tahun depan aku bakal kedinasan kayak gitu. Gini, aku pengen tanya sama kamu dan juga kamu harus memberikan sebuah tips lah teman-teman atau mungkin adik-adik kamu yang di bawah baru terjun di modeling, dia tidak tahu apa-apa. Gimana sih cara antisipasinya untuk menjadi seorang model? Khususnya di si cewek lah, yang paling dikejarkan cewek nih. Betul. Nah, yang pertama dan yang paling penting menurutku adalah attitude. Ya. Perilaku kita. Jadi hindari beberapa perilaku yang mungkin akan memancing beberapa netizen atau beberapa fotografer atau media partner lainnya yang bakal mengarah ke hal negatif. Contohnya nih, kita bercanda. Kita bercanda ya udah bercanda sesuai umur kita, sesuai lingkungan, tapi jangan yang mengarah yang ke 18 plus atau kayak gitu. Pokoknya yang pertama itu attitude. Terus yang kedua, pintar-pintar aja pilih relasi, terus pilih temen, terus pilih orang yang mau collabs kayak gitu. Kayak aku tadi, aku harus make sure kayak orang yang aku ajak kerjasama ini orang yang benar-benar profesional dan nggak ada untuk yang menjurus ke dunia yang negatif kayak gitu. Itu aja. Terus dalam berpakaian seperti apa? Contohnya yang memang memanfaatkan dan juga memang kebutuhan dari karya dia. Itu perbedaannya seperti apa? Berpakaianlah sesuai pada tempatnya. Intinya kayak gitu. Misalnya nih kita podcast sekarang, nggak mungkin dong aku pakai gaun yang terbuka gitu kan. Nah, pokoknya semua itu harus sesuai porsinya. Kalau misalnya nih kamu diajakin fotografer buat konsep yang alam terus disuruh pakai bikini juga nggak nyambung lah ya. Iya nggak nyambung. Pokoknya sesuaiin aja sama tempat dan kondisi kayak gitu. Terus kalau misalnya di beauty pageant kayak di kontesku, untuk kayak misalnya pakai gaun yang misalnya ada belahannya segini, terus ini tuh udah hal yang biasa. Tapi kan bukan menuju yang ke seksi atau hot gitu kan, enggak. Tapi cara pandangnya aja. Cara pandangnya aja. Pokoknya jangan memancing. Intinya gitu. Jangan memancing dan berpakaianlah sesuai pada tempatnya. Itu aja. Untuk model-model yang baru ini lah ya. Betul. Yes. IG-mu apa nih? Yezi DRYEZZYDRR. Yezi DRR. Apa DRR? Dea Rafika. Oh yes. Nama aku. Yes, thank you banget ya udah datang ke sini. Nanti kita akan ngobrol saat kamu sudah
menjadi Yesi versi yang beda kali ya. Ada isi versi beda deh. Ya mungkin versi yang lebih baik daripada sekarang. Iya. Gitu kan. Aku pengennya udah lagi saat kamu sudah di Surabaya. Nah, siap. Selesai kontes. Gimana anunya, panasnya seperti apa, kompetisinya, persaingan seperti apa. Thank you ya, Oke, sama-sama. Datang ke sini.